Oh iya, syukuran ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyina nasrullah alladzi ata'ana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal masjid Madinatul Jadidah. Sadiyan salawat salam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim dan seluruh anggota pengajian Majelis Taklim, semoga Allah memberikan hidayah, kesehatan, tauhid dan batin kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu cinta enggak kepada Rasulullah Bu? Cinta kepada Rasulullah? Cinta. Kepingin diberikan syafaat oleh Rasulullah? Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung. Hafal Bu? Sadarlah diri tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang soleh-solehah, dzurriyyah keturunan kita hafal Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang hadir ke sini adalah orang yang dhaif, orang yang sangat lemah, orang al-fakir ilallah, orang yang butuh pertolongan Allah ketika nanti di yaumul qiyamah sampai di padang mahsyar. Semoga kita ibu-ibu di akhirat nanti diperjumpakan oleh Allah sebagaimana kita dijumpakan oleh Allah di masjid Madinatul Jadidah. Amin ya rabbal alamin. Bu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, di dalam Islam itu asyukru salasa aujuhin. Syukur itu ada 3. Al-awalu asyukru bil qalbi, artinya syukur hati. Hatinya harus selalu senang dan bahagia. Betul Bu? Ikut pengajian hatinya senang, ikut pengajian hatinya bahagia. Betul? Kalau hati yang sakit, nengok tetangga sebelah punya mobil demam, nengok tetangga sebelah bangun ruko pingsan. Naudzubillah. Penyakit hati itu sangat bahaya di dalam kehidupan. Pengajian tiap minggu hari Sabtu di masjid Madinatul Jadidah. Nengok kawan di sebelah, gelapnya kayak pelek beca. Pulang ke rumah Bang, saya tadi Bang di pengajian, kawan saya Bang gelapnya kayak pelek beca Bang. Akhirnya
kita sehat, alhamdulillah. Masih bisa melangkah pengajian, alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah. Suami kita nikah lagi, alhamdulillah. Jadi bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang menguasai seluruh alam. Contohnya, alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil, tetangga sebelah hanya punya motor. Alhamdulillah ya Allah, punya motor, tetangga sebelah hanya sepeda ontel. Ya Bu, yang pakai sepeda, alhamdulillah ya Allah, pakai sepeda ontel, tetangga sebelah jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih bisa jalan. Tetangga sebelah setrum, tak bisa keluar rumah. Yang setrum, alhamdulillah ya Allah, masih hidup. Kemarin kawan saya tak balik lagi, tidak tahu. Maka alhamdulillahirabbil. Yang ketiga yang paling berat, as-syukru bil arkan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bu, jawab dengan jujur Bu, boleh? Seandainya ibu jualan bakso di pasar, sebentar lagi mau sholat maghrib, datang pelanggan, Bu saya minta 20 mangkok bakso. Ibu pilih sholat maghrib apa 20 mangkok bakso? Kamu pilih sholat maghrib apa 20 mangkok bakso? Makanya godaan sholat itu luar biasa. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat, tunggu sedang di pasar. Tidak Bu? Makanya hidup ini tidak bercahaya, keluarga tidak bercahaya, harta tidak bercahaya. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan di dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijara wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Orang kehilangan harta itu masih bisa dicari, betul Bu? Kehilangan mobil masih bisa beli. Tapi apabila Allah sudah menghilangkan iman di dalam hati kita, maka iman itu bakal payah dicari, betul? Ibu yang rajin pengajian majelis taklim karena ada iman. Ini minggu berbunyi karena ada setrum, betul Bu? Jadi ibu itu ada iman, maka puasa Ramadan, panas, hujan, lapar, haus masih tahan karena punya iman. Melangkah ke masjid karena punya iman. Alhamdulillah. Biasanya ibu-ibu kalau pengantin baru, suami pergi kerja, pulang kerja, nasi, minum, lauk di atas meja, betul? Nantilah punya anak satu, nasi masuk mejiko. Punya anak dua, lauk masuk wajan. Punya anak tiga, bang APTW ke dapur. Na'udzubillah ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang memandang wajah suami, pahalanya bagaikan memandang Ka'bah di Baitullah. Dan barang siapa yang mencium pipi suami, pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Nanti kalau ibu-ibu pulang ke rumah, pandang wajah suami itu pahalanya besar. Ya dah Bu, pahalanya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, kita di dalam membina anak-anak kita itu jangan pernah kita marah bilang anak tu bodoh, bilang anak tu bandel, itu diamini malaikat. Jadi kalau marah bilang anak soleh, bilang anak hafal Quran, mampu enggak Bu? Jadi kalau marah dengan anak tidak boleh kita ngomong jelek Bu.
Tidak boleh kita bilang bandel anak, tidak boleh, diamini malaikat. Akhirnya anak itu bandel. Kenapa anak-anak itu sekarang banyak begal-begal di jalan? Karena doanya ibunya bilang anaknya bandel ketika marah, akhirnya diamini malaikat anak itu jadi bandel. Tidak bu. Makanya hati-hati berucap dengan anak, karena doanya ibu itu diijabah oleh Allah Subhanahu. Kita ini bu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang dan malam mencari nafkah untuk anak-anak kita. Apakah kita tidak berpikir ketika anak-anak kita tidak bisa sholat, ketika anak-anak kita tidak bisa mengaji, tidak tahu agama, akan kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bu ahli ibadah, orang tuanya rajin sholat, rajin mengaji, sudah haji 3 kali ke tanah suci. Giliran ditanya anaknya marrabbuka, enggak tahu. Man nabiyuka, enggak tahu. Man imamuka, enggak tahu. Ini anak ini protes, ya Allah, saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya agama ketika hidup di alam dunia. Ini orang tua bu nak jalan ke sorga, dipanggil oleh malaikat, dipertanyakan, bapak ibu apakah betul ini anak bapak ibu? Betul. Di dunia tidak pernah madrasah, di dunia tidak pernah ngaji pami, di dunia tidak pernah di pesantren. Betul. Maka anak tidak tahu agama, tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Maka anak bu kalau nggak sholat, ajak anak-anak kita ke masjid. Nah, ngajilah ke masjid, jangan kita nonton TV maghrib. Mengajar anak itu diberikan pembuktian. Kita ngajak anak sholat ke masjid, kita pun ke masjid. Jadi anak itu nurut. Paham tak bu? Paham bu? Alhamdulillah. Ikutin bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bu. Allahumma ftahli min abwabil ilmi Rabbi yassir wa la tu'assir alayya ya Allah. Allahumma ftahli min abwabil ilmi Rabbi yassir wa la tu'assir alayya ya Allah. Dibaca ketika mau baca Al-Quran 7 kali, insya Allah hafalannya cepat, lidahnya tidak berat. Anak yang nak lulus SMP, SMK, kuliah sarjana, anak nak calon PNS, Allahumma ftahli min abwabil ilmi Rabbi yassir wa la tu'assir alayya ya Allah, itu nanti mempermudah. Paham bu? Jadi kalau kita baca Al-Quran sebulan tidak baca Al-Quran, itu biasanya lidahnya berat. Dia baca ya Bani Israel, lidahnya berat. Ya Bani Israel, kok ya Bani Israel? Lama dah baca Quran. Dia baca lagi ayat ya Quliyul Hamid, lidah berat. Ya Lampuniyul Mati, kok Lampuniyul Mati? Karena lidahnya berat. Makanya sekarang ini bu, madrasah 11 kecamatan kota Jambi mati, la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu madrasah kita karena kurang biaya. Makanya pengajian mingguan ini bisa maju karena ada usmannya, donaturnya, penyandang dana. Masjid ini maju pengajiannya, jamaahnya karena ada usmannya. Betul? Bu, bayangkan ibu kita di alam kubur ketika mereka gelap gulita, tidak diantarkan yasin, tahlil, doa terhadap mereka, maka alam kuburnya gelap gulita. Makanya
kalau kita berniat malam Jumat itu bacakanlah baca Yasin, baca tahlil, apalagi kita bacakan surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, dikirim kepada orang tua, insya Allah dijauhkan daripada siksa kubur dan api neraka. Ibu-ibu, ketika ada keluarga kita dalam keadaan sikaratul maut, bacakan lafal Allah di telinga kanan, menusuk mendengar sampai ke hati. Kalau ibu salah baca telinga kiri, tidak bisa dengar ucapan manusia. Yang Allah izinkan hanya telinga kanan, menusuk mendengar sampai ke hati. Paham bu? Mata melotot bu. Ketika sikaratul maut itu datang iblis yang menyerupai orang tua kita. Dia bawa, mohon maaf, 1000 maaf, dia bawa minuman. Ketika dia bawa minuman, ya Ibnu Adam, katakan Allah itu dua, murtad, keluar agama Islam, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau tidak dibimbing dengan Allah di telinga kanan, maka dikhawatirkan keluar agama Islam. Kalau dibaca la ilaha illallah, ketika napasnya tidak sampai, la ilaha, tiada Tuhan, murtad keluar agama Islam. Di dalam tafsir Al-Maraghi, tafsir Jalalain, dan juga di dalam hadis Riyadatus Shalihin yang disahihkan oleh Bukhari Muslim. Makanya ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu salat Imam Syafi'i di masjid Imam Hanafi itu tidak baca qunut, karena Imam Hanafi itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Paham bu? Kalau umpamanya di RT sana baca qunut, RT sini tidak baca qunut, kadang-kadang orang pindah RT, pindah masjid. Naudzubillahi min. Yang baca qunut betul, yang tidak baca qunut pun betul. Yang salah orang tidak sholat subuh. Paham bu? Itu yang salah. Kalau nggak sholat subuh itu salah. Makanya ibu-ibu sebelum sholat subuh mandi, doanya diijabah oleh Allah. Jadi kalau nak sholat subuh di rumah maupun di masjid kita mandi, itu doanya cepat diijabah oleh Allah, karena Allah itu paling suka yang indah-indah. Makanya ada namanya Asmaul Husna. Paham tak bu? Kalau kita mandi jam 6 pagi, menurut ilmu kedokteran akan menjadikan kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kita mandi jam 10 pagi ke atas akan menjadikan sakit kepala. Kalau kita mandi jam 4 sore akan menjadikan awet muda dan pertumbuhan badan. Kalau kita mandi habis sholat maghrib menjadikan penyakit rematik. Kalau kita mandi habis sholat isya maka menjadi penyakit tulang. Bukan tulang Medan, tulang Jambi. Ya bu? Bu, kata orang Jambi, beli beras campur ketan, naik taksi duduk di depan. Betul tak bu? Bekerja keras demi masa depan, yang bawa oleh-oleh MP Pangregar, semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah. Karena Rasulullah itu bu, beliau berdagang ke kota Sam sebelum diangkat menjadi nabi. Ya tak bu? Jadi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berdagangnya ke kota Sam. Ya tak bu? Itu Rasulullah. Makanya yang namanya halal barokah itu bu, diberikan untuk keluarga. Menetes keringat kita dari badan itu bernilai ibadah. Ya tak bu? Ibu yang memikirkan kuliah anak, ibu yang memikirkan biaya anak, berpikir saja ibadah. Belum memberikan, berpikir saja ibadah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita punya harta, bagikanlah kepada orang-orang yang tidak mampu. Insya Allah harta kita menjadikan sehat. Jadi kalau kita punya harta kita pilih macam korun, maka penyakit merajalela di dalam tubuh kita. Nak makan daging, penyakit kolesterol. Ya bu? Paham bu? Usia 40 tahun itu mohon maaf,
segala kegiatan di masa muda itu menurut ilmu kedokteran itu, maka di masa tua itulah digoncangkan penyakit. Contoh, dulu di masa muda kita sering begadang. Masa muda itu badannya masih sehat. Nanti di masa tua tuh ada penyakitnya. Na'udzubillahi min. Biasanya Bu kata Rasulullah 40, 50, 60 tahun itu Allah mengurangi kenikmatan hidup. Nak makan berkurang, ya tak Bu? Nak tidur berkurang. Jadi 40, 50 tahun itu berkurang kenikmatan. Rasulullah itu wafat 63 tahun. Jadi kalau sudah ada di sini 62 tahun, tinggal 1 tahun lagi, ya tak Bu? Kalau sudah ada di sini sudah umurnya 70 tahun, itu bonus. Rasulullah 63 Bu. Makanya umat Rasulullah itu umurnya pendek-pendek. Kenapa? Karena umat akhir zaman, ya tak Bu? Bu. Jadi yang namanya hidup yang paling indah, paling bahagia itu hidupnya seorang tukang parkir. Biar banyak mobil, banyak motor, tukang parkir itu nggak pernah sombong. Betul Bu? Nengok Bu, tukang parkir di pasar banyak mobil, banyak motor, nggak pernah sombong. Betul? Kalau mobilnya pergi, motornya pergi, nggak pernah merasa kehilangan. Betul? Karena tasawuf ilmu hati. Tukang parkir itu merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Harta adalah titipan, anak adalah titipan, dan juga rumah kita adalah titipan. Ibu-ibu yang sekarang berpakaian elok datang ke majelis taklim, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Kalau di rumah kasurnya si primbed, betul tak Bu? Nanti kalau sudah wafat Bu, pakaiannya cuma kain kafan. Pakaian ibu nanti disedekahkan dengan tetangga. Karena sebab Bu, ketika jenazah itu masih di rumah, dia melihat apakah anaknya nanti yang mandiinyo, apakah anaknya yang mengkafaninya, apakah anaknya yang mensolatinya. Kalau anak-anak kita udah bisa mensolatkan orang tuanya, jenazahnya di masjid, maka orang tua menangis. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu, bacakan Bu surah Al-Ikhlas 10 kali di malam hari. Allah bangun satu istana di dalam surga. Barang siapa yang membacakan surah Al-Ikhlas 10 kali di siang hari, Allah bangun lagi istana di dalam surga. Walaupun Bu, kita di dunia ini kontrak rumah bedeng, walaupun di dunia ini Bu kita kredit perumahan, tapi Allah sudah siapkan di akhiratnya istana itu. Amin ya Rabbal. Di akhirat itu Bu, di surga itu ada amalan dunia yang Allah berikan adalah amalan silaturahmi. Besok saya nak silaturahmi ke surga ibu ketua, bisa? Besok saya mau silaturahmi di surganya ibu di rumahnya, bisa? Di akhirat itu ada namanya amalan silaturahmi. Besok di akhirat itu Bu, ada orang dakati amal. Paham tak Bu? Puasanya dakati amalnya, hajinya dakati amalnya, zakatnya dakati amalnya. Kenapa Pak Ustaz? Kata Rasulullah, ada umatku yang tidak punya amal. Pertama, ada yang disakiti tetangga, dia caci maki tetangga sampai sakit tetangga, maka itu nanti amal sholatnya diberikan kepada tetangga. Dia sakiti lagi saudaranya sampai difitnahnya saudaranya, hajinya diberikan kepada saudaranya. Akhirnya di akhiratnya tidak ada amal. Bu, kalau kita dibenci orang, kalau kita dicaci maki orang, rezeki orang itu sama kita. Paham Bu? Rezeki kita bertambah. Makanya hidup ini tidak boleh marah. Karena apa Bu? Kita ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah.
Jadi tanah ini setiap hari kita injak pakai sendal kita. Kita kadang meludah di tanah, hajat besar, hajat kecil di tanah, tapi tanah tidak pernah marah. Betul Bu? Tiap hari tanah itu kita injak pakai sendal. Padahal kejadian Nabi Adam pertama kali manusia di alam dunia ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Seluruh makhluk manusia, umat Islam khususnya, akan dikembalikan ke dalam tanah. Betul? Tanah saja tidak pernah marah. Makanya orang yang hatinya legowo, kata orang Jawa, hatinya nerimo, hatinya penyabar, itu insya Allah rezekinya meningkat. Amin ya Rabbal. Makanya ketika kita dicaci maki orang, kita sabar. Jadi yang mencaci maki itu nanti rezekinya dengan kita. Kenapa? Allah tambahkan, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Contohnya lah, ibu sering bertengkar dengan mertua. Besok ibu punya menantu, bertengkar lagi dengan ibu. Kenapa? Itulah kehidupan global dunia ini, semacam roda berputar. Ya tak Bu? Makanya hidup itu Bu tidak boleh sombong. Ya tak Bu? Mentang-mentang kaya sombong, mentang-mentang kaya jalan tak injak tanah, kuntilanak. Ya tak Bu? Makanya hidup yang paling indah, hidup yang paling bahagia orang yang hatinya ikhlas dan sabar. Kira-kira bisa Bu? Kira-kira bisa Bu? Walaupun kita diejek kawan, walaupun kita dicaci maka kawan, Rasulullah itu Bu pernah di Taif dilempari kakinya sampai berdarah. Karena Allah sudah membuka hijab Rasulullah antara dunia sampai akhirat. Siapa yang pernah melempari Rasulullah, siapa yang pernah mencaci maki Rasulullah, Allah sudah melihat kehidupannya di akhirat. Lebih sakit orang yang melemparinya di dunia dibandingkan siksanya nanti di alam akhirat. Makanya ketika Rasulullah dicaci maki, ketika Rasulullah difitnah orang, ketika Rasulullah dilempari orang kafir Quraisy, dia sudah merasa kasihan. Kenapa kamu melempari saya? Besok kamu lebih sakit di akhiratnya. Makanya Rasulullah itu uswatun hasanah, hatinya paling bersih, akhlaknya paling mulia, jaminannya surga. Betul Bu? Rasulullah itu Bu akhlak paling mulia di alam dunia ini. Sampai Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah biar kita menjadi orang yang selamat. Amin ya Rabbal. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, malam Senin, hari Senin Allah bebaskan daripada siksa kubur dan api neraka. Padahal beliau sudah melihat Rasulullah, beliau tahu Nabi Rasulullah, tapi tidak diakui Rasulullah keponakannya Nabi. Kenapa malam Senin, hari Senin dibebaskan daripada siksa kubur dan api neraka? Karena senang dan bahagia kelahiran 12 Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan ke alam dunia ini. Senang dengan kelahiran Rasulullah. Orang yang kafir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dibebaskan daripada siksa kubur malam Senin dan hari Senin. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Karena senang dengan kelahiran baginda Rasulullah. Makanya akhlak yang paling mulia itu Rasulullah. Rasulullah itu pun gak pernah marah ketika dirinya dicaci maki. Beliau marah ketika Islam ini dicaci maki. Siapapun yang mencaci maki Islam ketika hidupnya Rasulullah berperang Badar, berperang Taif untuk membela agamanya Allah Subhanahu. Apabila Palestina dikuasai Israel, tanda-tanda kiamat di akhir zaman nanti, maka ketika
Bani Israel itu di dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa besar, Rasulullah pernah singgah salat di Masjid Palestina, Masjidil Aqsa, untuk menerima salat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya namanya Palestina itu kan Yerusalem. Tempat singgahnya Rasulullah itu secara besar umat Islam. Pertama kali Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina untuk menerima salat 5 waktu di Siratul Muntaha mustawa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apabila nanti Israel itu merebut namanya Palestina, maka terjadilah kiamat. Di dalam Al-Quran itu apabila damai namanya Israel, maka terjadi kiamat. Kenapa hukum karma itu di Israel? Karena mereka pernah membunuh Rasul yang namanya Nabi Zakaria di dalam pohon. Makanya terjadi karma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaknat yang namanya pernah membunuh Nabi Zakaria itu adalah Israel. Paham bu? Makanya dilaknat oleh Allah. Perang yang paling besar adalah Israel. Pintar, cerdas. Tapi karena Israel itu menguasai dunia, tidak bisa. Karena sebabku yang namanya Palestina itu dijaga oleh Allah dan para malaikat. Tempat sejarah pertama kali umat Islam ketika Rasulullah sholat untuk menerima sholat 5 waktu di hadapan Allah di langit ke-7. Betul bu? Paham bu? Mudah-mudahan kita tetap membantu saudara kita umat Islam. Karena sebabku ketika kita mencaci maki saudara kita sesama muslim, itu ibarat memakan daging kawan sendiri. Na'udzubillahi min. Ketika kita memfitnah orang, maka apabila dia muslim, muslimah, bagaikan memakan daging kawan sendiri. Na'udzubillahi min. Makanya di akhir zaman ini bu, kita harus selalu menjaga lidah. Karena yang namanya lidah itu lebih tajam daripada pisau. Paham bu? Kalau kita kena pisau bu, sehari 2 hari sehat. Tapi kalau kita sudah kena lidah, itu setahun, 2 tahun, 4 tahun belum tentu kita bakal sehat. Ya bu? Paham bu? Makanya mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kalau pengajiannya sampai jam berapa? Sampai 5:30 ya bu. Jadi kalau kita sebelum mengambil air wudhu, kita kan berdoa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ibu kepingin gak jasadnya di alam kubur itu utuh bu, dan dimakin cacing tanah? Kepingin bu? Jadi yang pertama membasuh kedua telapak tangan harus berdoa. Allahumma fadiyadi mimma asika kulliha. Berkumur-kumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Basuh hidung, Allahumma arihni min rohiyatal jannah. Basuh wajah kita bu biar bercahayo. Ya dah bu. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabid. Tangan kanan nih bu, Allahumma ahtini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimani aw min wara'i dhahri. Rambut kepala pun berdoa, Allahumma harim sa'ri wa basari alan nar. Kedua telinga pun bu berdoa ya, Allahumma smi'ani munadiyal jannah. Ini kan kaki bu, besok siratul mustaqim itu nak berjalan ya bu. Allahumma sabit qadami ala siratil mustaqim. Insyaallah ketika kita dimakamkan oleh saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, insyaallah jasad kita harum ketika dimandikan. Amin ya rabbal. Bu, malam pertama di alam kubur itu pertanyaan malaikat mungkar nakir.
Malam ketiga di alam kubur mulai badan membesar. Malam ketujuh di alam kubur ulat mulai memakan wajah, memakan tangan. Malam ke-40 di alam kubur datang ulat memakan kaki, memakan perut. Malam ke-100 di alam kubur perut kita meledak, semua isinya keluar, tinggal jadi rangka dan punya kulit. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Bu? Iya Bu. Kita isi 15 menit ya. Baik Ibu, kira-kira ada yang akan dipertanyakan sepanjang penyampaian yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi? Jadi, ya pas ya saya yang pas. Baik Pak Ustaz, dari penyampaian yang telah diuraikan tadi, saya sedikit agak tersangkut dengan ungkapan yang dikatakan tadi bahwa apa yang kita ucapkan di saat kita emosi menghadapi anak itu nanti dikhawatirkan kalau diaminkan oleh para malaikat. Hal ini tidak bisa dipungkiri mungkin bagi saya pribadi ataupun kita ibu yang ada di sini, kemungkinan kalau ada yang mengalami hal yang sama dengan saya. Di saat kita emosi, kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Jadi omongan kita mungkin ada yang terucap di mulut kita, mengucapkan hal-hal yang seperti yang disampaikan tadi. Mungkin dikarenakan oleh keterbatasan sebagai manusia yang tidak mengontrol, yang tidak bisa mengontrol emosi, ataupun karena kurangnya ilmu atau wawasan yang biasanya dulu ibu-ibu kami sudah tua-tua pada saat muda itu kita tidak mungkin kurang belajar ilmu agama, sehingga apa-apa yang disampaikan tadi mungkin ya saya pribadi mungkin pernah mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Nah kira-kira untuk pencerahannya, kalau seandainya kita ucapkan omongan itu kemudian malaikat mengaminkan, nah untuk mengukurkan ya, ketetapan yang telah diaminkan oleh para malaikat itu, kira-kira kiat apa yang bisa kita laksanakan sehingga ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh malaikat itu bisa gugur atau dikatakan yang bisa diampuni juga. Jadi mohon pencerahan untuk hal ini. Ya, terima kasih. Jadi membimbing anak ya Bu, biar tidak nakal, tidak bandel, tidak durhaka. Apalagi mohon maaf di zaman sekarang ini kan hadis Rasulullah itu sudah betul. Saya hati ummati akhir zaman bil qalbi syaitan biwajhin nas. Kelak nanti di akhir zaman ada sekelompok umatku wajahnya manusia, tapi hatinya dan perbuatannya seperti syaitan. Artinya ketika seorang ibu yang mendoakan anaknya bandel, mendoakan anaknya nakal, mendoakan anaknya bodoh ketika sedang marah besar, maka ketika di amarah itu Bu, ketika kita banyak berzikir ya, berzikir itu tidak sampai dengan ucapan seperti itu, karena yang paling marah besar itu ketika kita emosional itu doa kita cepat diijabah Allah. Paham tak Bu? Makanya intinya ketika ibu mengandung 3 bulan, bacakan Yasin, tahlil, doa, ajak keluarga untuk membacakan Yasin, tahlil dan doa, karena sudah dimasukkan ruh dengan jasad di dalam perut. Dicatat di Lauhul Mahfuz,
rezeki, jodoh, maut. 3. Ketika 9 bulan, bacakanlah surah Maryam, surah Muhammad, ya dah, surah Yusuf. Kalau kepingin ganteng kan surah Yusuf. Jadi ketika nak lahir nih bu, suami kita di samping kita. Tugas suami itu memegang kedua tangan bayi tadi, langsung diadankan dan dikomatkan bagi laki-laki. Kenapa bu? Karena yang namanya ibu yang melahirkan di dalam kitab, namanya kitab Daqaul Akbar, dengan di dalam kitab namanya kitab Tafsir Al-Maraghi diterangkan. Di situ ada iblis yang menemani ibu. Karena sebab ketika anak itu terlambat diadankan itu biasanya rezekinya diambil setan. Makanya kadang-kadang ketika besar ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang nakal, ada yang brutal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita sedang marah, di hati kita ibu perbanyak yang namanya ya Latif, ya Latif, ya Latif itu. Jadi kalau sudah terasa nak marah, bacakan ya Latif di dalam hati, karena ya Latif itu lembut ya. Allah Maha lembut. Paham tak tuh? Jadi bacakan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Biasanya kan marah itu pertama banyak pikiran. Banyak pikiran sehingga terjadilah emosional. Betul tak bu? Jadi kalau ibu banyak pikiran tidur malam, tidur malam itu bawa tasbih, berzikir sambil tidur, insya Allah tidur sendiri. Paham bu? Jadi kalau kita tidur sendiri, karena zikir itu bu untuk melembutkan hati, untuk menyenangkan hati, maka baca ya Latif sedang marah. Ya bu, kira-kira ada yang mau ditanyakan bu? Ya bu. Maksudnya sudah marah, jadi mengumpulkan sama itu tadi maksudnya. Jadi ketika kita sudah lama mengucapkan itu sampai anak kita bandel dengan doanya kita, mau tidur anak tubuh bacakan surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali di telinganya, ayat kursi 3 kali, insya Allah anak kita menjadi anak yang baik. Paham tak bu? Jadi kalau dibacakan surah Al-Ikhlas 10 kali di telinga kanannya, sudah itu ayat kursi 3 kali di telinga kanannya, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Bu, kita kan kepingin anak-anak kita yang soleh, bukan menjadi anak yang salah. Makanya Nabi Ibrahim sebelum wafat, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku setelah ayahmu ibumu meninggal, apa yang engkau sembah? Sekarang ini zaman kita lah berbeda dengan Nabi Ibrahim. Zamannya sekarang gini, ya bunayya la ta'kuluna min ba'di, wahai nak, kalau bapak emakmu meninggal, apa yang kamu makan? Piring mana yang kamu ambil? Jadi Nabi Ibrahim itu pertama tauhid, mengesahkan Allah. Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Jadi malam bu, kalau anak kita sering bandel tuh, bacakan surah Al-Ikhlas di telinga kanannya 10 kali, ayat kursi 3 kali, insya Allah anak kita itu lama-lama nggak bandel lagi. Yakin tak tuh? Amin ya rabbal alamin. Kira-kira bu masih ada yang mau ditanyakan? Tepat dulu. Ada yang mau ditanyakan bu? Ini adalah titik pertanyaan juga yang katanya, katanya
Jadi yang pertama kan ad-doa saiful mu'minin. Doa itu pedangnya orang beriman. Jadi kalau ada orang yang soleh, ada seorang ulama pondok pesantren jadi kiai, ada seorang ustadz yang imam masjid, kita minta didoakan, diijabah oleh Allah karena namanya perantara. Kadang orang minta doa kepada aulia-aulia Allah yang masih hidup. Dulu waktu masih hidupnya Gus Dur, itu orang kadang minta doa, didoakan. Karena yang namanya orang yang soleh itu karena kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Makanya kalau yang namanya seorang ulama itu adalah pewarisnya para nabi dan rasul. Ilmunya ulama itu ilmunya Rasulullah. Jadi yang namanya doa, contoh, kita kebaikannya sudah banyak. Ya Bu, kadang-kadang yang namanya kebaikan-kebaikan itu jangan pernah dihitung. Yang namanya kebaikan itu enggak pernah dihitung, tapi cukup Allah yang tahu. Ya Bu, yang namanya kebaikan itu jangan pernah dihitung, tapi Allah yang tahu. Contohnya, ketika kita mau berbuat baik kepada anak yatim, tapi niatnya ikhlas. Tapi boleh juga kita umpamanya infak di masjid, diumumkan almarhum ini, almarhum itu, boleh. Niatnya untuk orang itu mengikuti kita. Paham tak Bu? Biar orang itu mengikuti kita. Ya Bu. Jadi setiap kita infak, setiap kita sedekah, itu yang namanya infak sedekah itu adalah amal ibadah. Jadi harta kita sebagian kita infakkan, kita sedekahkan akan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau pulang kampung lebaran senang tak Bu? Kenapa senang? Karena pulang kampung. Kalau kita mau pulang kampung ke rahmatullah, senang Bu? Mau bilang senang, takut besok nih ragu-ragu nih. Tidak Bu. Kenapa? Karena kita merasa amal ibadah kita belum cukup bekal di hadapan Allah. Karena yang namanya bekal amal ibadah itu dunia ini tempat mencangkul amal ibadah. Contoh, ibu sholat, ibu pengajian, ibu membantu orang yang susah sampai dia berhasil anaknya. Insya Allah kalau ibu membantu orang, suatu saat nanti pasti ada orang yang membantu ibu. Betul? Kalau ibu baik dengan orang di Indonesia nih, contoh ada nenek-nenek lagi di jalan, banyak mobil, banyak motor, kita bawalah nenek-nenek itu ke pinggir. Ketika kita nak umroh ke tanah suci, insya Allah kita akan ada yang bantu di sana, orang Arab Saudi. Betul Bu? Dulu ada Bu orang Talang Bagu, nenek ini badannya kecil, ya tak Bu? Jadi kalau tawaf itu kan antara hidup dengan mati Bu, taruhannya nyawa loh. Karena yang dilihat tuh orang Afrika, orang Arab Saudi itu orangnya tinggi-tinggi, besar-besar. Kadang-kadang ada yang terpinjak, meninggal, ya tak Bu? Jadi nenek nih ceritanya memang nyata. Dulu waktu masih di tanah air, dia pernah membuang kayu di jalan karena dikhawatirkan nanti ada orang jatuh di jalan, dibuang dola kayu itu dari jalan. Sampai di tanah suci Bu, ada orang Arab Saudi ini besar tinggi mengangkat nenek itu, digendongnya nenek itu 7 kali tawaf di Ka'bah. Ya tak Bu? Kenapa? Karena kebaikan kita di Indonesia Allah nampakkan ketika kita di tanah suci. Kalau kita sering membenci orang di Indonesia nih, ketika kita naik haji pasti ada orang yang benci dengan kita, ada yang melempari kita, karena itu bagaikan akhirat Bu. Mekah itu seperti akhirat tuh. Paham tak Bu? Namanya tanah suci, bersih, suci. Ya tak Bu? Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Tempat dulu.
Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatnya ikhlas, kita niatnya tulus, insya Allah Allah mengijabah. Kalau doa main-main bu, kadang-kadang doa amin, 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 akhirnya tidur puluh. Jadi kalau doa itu tidak boleh beruntung, ya tak bu? Kalau imam lama berdoa tidak boleh beruntung. Kalau kita berdoa beruntung, itu nanti jadi doanya dan ijabah Allah. Paham bu? Mungkin itulah bu ya. Ayah. Ibu-ibu, pada sore hari ini kita mari berdoa. Mudah-mudahan almarhumah dilapangkan alam kuburnya, dijauhkan daripada siksa kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin bi barakatil Qur'an wa bil hidayatil Qur'an wa bi nuril Qur'an wa bis syafa'atil Qur'an fi alam barzakh ilal akhirah wa khususan ila ruh ahlil majlis wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, alangkah banyak dosa-dosa kami ini ya Allah. Dosa terhadap kedua orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Dosa terhadap keluarga kami ya Allah. Dosa terhadap tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika nanti ya Allah kami dalam keadaan sikaratul maut ya Allah, izinkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika jenazah kami dibaringkan di rumah kami ya Allah, berikan cahaya solat di wajah kami ya Allah. Berikan cahaya Ramadan di wajah kami ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran di wajah kami ya Allah. Menyinari alam barzakh yang gelap gulita ya Allah. Ya Allah, ketika kami ya Allah dikafankan oleh anak-anak kami, disolatkan oleh anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami ya Allah, berikan ya Allah keselamatan ketika nanti dimasukkan ke liang lahat ya Allah. Ya Allah, lapangkan ya Allah alam kubur kami ya Allah. Berikan sinar Al-Quran di alam kubur kami ya Allah. Berikan sinar kebaikan amal ibadah kami di alam kubur kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan orang tua kami ya Allah di alam akhirat ya Allah. Pertemukan kami dengan anak cucu kami nanti di alam akhirat ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika manusia ya Allah dalam keadaan sikaratul maut ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika nanti di yaumul qiyamah ya Allah, pertemukan kami dengan baginda Rasulullah ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika di padang mahsyar ya Allah, manusia berkumpul di padang mahsyar ya Allah, matahari hanya sejengkal di atas kepala manusia ya Allah. Berikan pernaungan ibadah kami di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan
kehidupan kami. Berikan syafaat Rasulullah di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah, selamatkan kaki kami ini ya Allah dalam jembatan Siratal Mustaqim ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di antara jamaah ini ya Allah ada keluarganya yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, di antara jamaah ini ya Allah ada yang punya masalah ya Allah, selesaikan masalahnya ya Allah, hapus masalahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu